Karena pengikut Kristus terindikasi adalah penggenapan dari nubuatan penghuni neraka. Di mana itu tertulis? Di dalam ucapan Yesus sendiri. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Yahudi agar waspada kepada Kristen? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah engkau wahai orang Yahudi agar engkau jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru memanggil aku Tuhan. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang dianggap Yesus pembuat kejahatan di situ? Matius 7 nomor 22 23. Mereka yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan juga bernubuat pakai nama Yesus. Siapa mereka? Kristen. Sedangkan yang disebut Islam, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannah. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, lalu kemudian dia meneguhkan hatinya dalam hidupnya, niatnya, lisannya, prakteknya betul-betul hanya tertuju kepada Allah, maka wa abshiru bil jannah, kabarkanlah berita gembira kepadanya dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Barang siapa yang berkata Rabbun Allah, Tuhanku adalah Allah, maka kata Allah, beritakan berita gembira dengan surga. Jaminan surganya jelas. Sedangkan yang disebut Kristen itu itu singkatan dari pengikut Kristus. Sementara yang harus diwaspadai adalah Kristus. Kenapa? Karena Kristus ini adalah sebuah nama atau gelar yang akan digunakan oleh penyesat untuk menyesatkan orang banyak berdasarkan dalil kisah para rasul. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin Kristen ini mau selamat? Ternyata Kristus yang mereka sembah atau Yesus yang mereka sembah itu adalah dewa Athena. Bagaimana mau selamat? Ternyata Yesus yang diperkenalkan oleh orang Roma Yunani kepada Belanda, dan Belanda memperkenalkan di Indonesia, itu ternyata dewa Athena, bukan Tuhannya Yahudi. Pantas saja bertentangan. Orang Yahudi mengatakan Tuhan kami bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Pantas bertentangan. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kristen, Yesus itu adalah Theos yang turun ke bumi dengan segala kemahakuasaannya. Ternyata memang bertentangan. Jadi, saudari CC, bagaimana mungkin Anda mau selamat? Yesus sudah memberikan legitimasi, validasi. Yesus sudah memproklamirkan atas hancurnya agama Kristen itu. Di dalam Matius 7 nomor 22 23. Semua yang memanggil Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Tuhannya Yahudi, maka dia akan diusir dan dikatakan sebagai pelaku kejahatan. Bagaimana mau selamat? Yesus aja sudah menulis, sudah catatan Yesus, ucapan Yesus aja sudah dicatat, sudah dituliskan. Mereka yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama aku tidak kenal mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan kemana? Ke surga atau ke neraka? Ya ke neraka toh, Cak Ayu. Jadi tidak ada keselamatan di Kristen, baik menurut Yesus maupun menurut Tuhannya orang-orang Yahudi. Titipan saya, saudari CC, yang kamu sembah itu adalah dewa Athena. Dewa Athena yang disebut Agnostos Theos. Itulah yang kalian sembah hari ini. Demikian. Oke. Yang abang bilang tadi tertulis di mana? Di Matius berapa itu? Yang engkau memanggil namaku, mengusir setan atas namaku dan bla bla bla. Jadi itu yang saya bilang dari awal, Bang.
Pertama kan saya bilang memang Kristen jalan keselamatan karena Yesus berkata tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui saya. Nah, jadi kan Kristen kan Yesus perantaranya. Berarti itu sudah lampu hijau kan gitu. Di luar Yesus berarti tidak selamat. Tapi tidak jaminan kalau Kristen dia sudah 100% masuk surga. Udah saya bilang dari awal. Nah, walaupun dia berseru-seru meyakini, percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, dia mengusir setan menggunakan nama Yesus dan lain sebagainya, tetapi dia tidak melakukan perintah Yesus, dia melakukan banyak dosa. Disitulah nanti pada saat penghakiman Yesus akan berkata, "Enyahlah, saya tidak mengenalmu." Karena Tuhan mengenal siapa anaknya, siapa yang melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya selama dia di bumi, selama hidup. Jadi walaupun saya gini loh Bang, walaupun saya beribadat tiap hari Minggu, Yesus tepuk tangan segala macam, tapi kalau saya melakukan dosa, saya tidak melakukan perintah Yesus, ya nanti pada saat penghakiman Yesus tidak mengenal saya, ya kau. Begitu maksudnya Bang. Jadi bukan berarti tidak ada keselamatan. Jadi gini, udah ditebus pun Bang, Yesus kan datang untuk menebus dosa manusia. Nah, bukan berarti sudah 100% langsung selamat. Kerjakanlah keselamatan itu. Jadi keselamatan itulah penyelamatan itu adalah anugerah. Bukan saya yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih saya. Makanya saya Kristen. Nah, tapi keselamatan itu harus dikerjakan. Bukan berarti karena udah dilakukan penyelamatan, Yesus disalibkan, kan lantas umat Kristen sesuka hati melakukan dosa. Oh tidak, keselamatan itu juga harus dikerjakan. Nah, ketika kita tidak melakukan keselamatan itu dengan baik, kita melakukan dosa, pada saat penghakiman, Yesus akan berkata, "Saya tidak mengenalmu, enyah kau, pergi." Jadi begitu juga bernubuat, melakukan pengusiran setan atas nama Yesus. Contoh mungkin hamba Tuhan. Saya bilang pun di sini, maaf kalau ada di sini banyak Kristen atau bahkan hamba Tuhan yang mendengar di bawah ini. Maaf, saya bukan menjelekkan atau apa. Maaf, jangan nanti saya dihujat kalau ada di sini Kristen juga. Jadi saya nggak membenarkan. Kristen pun, bahkan hamba Tuhan pun tidak dijamin juga dia menjadi atau dalam artian tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau dia pun hamba Tuhan mengusir setan atas nama Yesus, tapi tetap perbuatannya itu banyak yang melakukan dosa, banyak yang melanggar firman Tuhan. Walaupun dia hamba Tuhan mengusir setan atas namanya, ya Tuhan di penghakiman terakhir Tuhan tidak mengenalnya. Karena Tuhan mengenal siapa anaknya. Gitu. Jadi yang melakukan firman-Nya lah, yang melakukan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, itulah yang masuk surga. Bukan jaminan Kristen, hamba Tuhan, pendeta yang harus masuk surga. No. Yang masuk surga, jaminan surga itu adalah yang melakukan keselamatannya dengan sungguh-sungguh. Manusiawi memang, kita jatuh ke dalam dosa. Iya, semua manusia berdosa, tapi jangan dihidupi dosa itu. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita ditegur oleh Roh Kudus itu, kita peka dengan suara Roh Kudus tadi, kita tinggalkan dosa itu, jangan dihidupi. Jatuh ke dalam dosa itu manusiawi, karena Tuhan berkata tidak ada salah satu orang pun di bawah muka kolong bumi ini yang tidak berdosa. Tapi dalam artian jangan dihidupi dosa itu. Jadi yang abang bilang tadi, tidak ada jaminan surga yang nyata dalam Kristen. Bukan ada. Tapi itu yang saya bilang tadi, tidak jaminan mengikut Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus. Walaupun dia mengaku pengikut Kristus, tapi kalau dia tidak melakukan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dia tidak masuk surga. Dan Allah Bapa penghakiman kelak tidak mengenal. Makanya dibilang tadi di Matius berapa itu yang bilang, enyah kau, pergi, saya tidak mengenalmu. Saya tidak mengenalmu. Walaupun kau mengaku Kristus, memanggil namaku, bersuruh-suruh apa segala macam lah itu, mengusir setan senaku, tapi kalau aplikasinya di dalam hidupnya sehari-hari dia melakukan banyak dosa, ya Tuhan nanti penghakiman terakhir tidak mengenalnya. Begitu Bang Juma. Oke, baik. Jadi
Yang perlu saudara pahami, ketika Yesus melontarkan kalimat dari mulutnya, itu bukan untuk Kristen, itu dulu. Yesus ketika mengucapkan sebuah kalimat pengajaran, itu untuk Yahudi. Jangan Anda merasa. Yesus mengatakan di dalam Matius 6, nomor 1, ingatlah. Nah, siapa yang disuruh mengingat di situ? Yahudi atau Kristen? Yahudi. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Nah, orang Yahudi dilarang melakukan kewajiban agama di depan orang Kristen. Jangan pula Kristen yang merasa, oh Yesus melarang kita melakukan. Itu ucapan Yesus untuk orang Yahudi, Cak Ayu. Orang Yahudi diperingatkan oleh Yesus, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak peroleh upah dari Bapakmu yang ada di surga. Bukan dewa ini, bukan. Bukan dewa, tapi Bapa, yaitu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan Kristen kiblatnya kepada dewa Yunani. Tunggu dulu, pahami dulu. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Orang Yahudi tidak dibenarkan melakukan kewajiban agama di hadapan orang-orang Yunani Romawi. Maka tidak ada haknya orang Kristen merasakan bahwa, oh Yesus melarang kami. Bukan, itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi. Kemudian Matius 7 nomor 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Ini ucapan Yesus kepada orang Yahudi agar tidak mengajarkan ajaran Yahudi kepada Kristen. Oh, salah kau juga. Diam dulu. Diam dulu Bang, nanti kita jawab. Diam dulu. Sportif nanti Bang. Yesusnya yang mengatakan itu. Yesus ketika mengajar bukan kepada Kristen. Yesus mengajar kepada orang Yahudi. Maka ketika orang Yahudi mendengarkan ucapan tersebut, orang Yahudi memang sudah dilarang. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Oke? Tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi Yesus melarang membuang ajarannya kepada orang Kristen, yaitu pengikut Paulus. Dan Anda melihat di dalam Yohanes 1, di dalam ajarannya 2 Yohanes 1 maksud saya, nomor 10, nomor 11. Siapa yang tidak membawa ajaran Yesus, yaitu Torah, jangan kau terima dalam rumahmu. Jangan kau beri salam kepada mereka, jangan kau terima dalam rumahmu. Berarti orang Yahudi dilarang memberi salam kepada orang Kristen. Orang Yahudi dilarang menerima orang Kristen di dalam rumah mereka. Kalian jangan merasa kalau ada ucapan-ucapan begitu seakan-akan kalian masuk ke dalamnya. Seakan-akan Yesus berbicara kepada kalian. Jangan. Jadi saudariku, saudari CC, ketika berbicara mengenai keselamatan di Kristen Matius 7 yang tadi itu Yesus mengatakan agar orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, yang memanggil dirinya Tuhan, bernubuat pakai namanya, bermujizat pakai namanya, kata Yesus, agar sadar kelak akan diusir. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini fakta. Artinya bahwa orang Kristen hari ini adalah kumpulan orang-orang yang tidak melakukan aturan yang diberikan oleh Tuhannya Yahudi kepada Yahudi, yaitu hukum Torah. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak siapa? Kehendak Bapa. Nah, pertanyaan saya, atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Atas kehendak siapa kalian kemudian mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan? Atas kehendak siapa kalian kemudian membawa-bawa Tuhannya Yahudi? Atas kehendak siapa kalian kemudian ibadah minggu? Atas kehendak siapa kalian makan babi? Atas kehendak siapa kalian tidak bersunat? Apakah kehendak Tuhannya Yahudi? Bukan. Maka kalian tidak punya hak memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, sebab kalian tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Jadi tidak ada keselamatan di Kristen, itu nggak ada. Itu hanya mimpi. Nah, saya simpulkan.
Yang kamu sebut sebagai Bapa, Tuhannya Yahudi, itu sebenarnya bukan Tuhannya Yahudi. Yang kalian sembah itu atas nama Kristus itu adalah penjelmaan dari dewa Athena bernama Agnostos Theos. Itulah dewa yang kalian sembah. Yang kalian gunakan kitabnya orang Yahudi untuk menutupi dewa tersebut, dan kalian mengambil nama Tuhannya umat Islam untuk menutupi dewa tersebut. Jadi dewa yang kalian sembah itu namanya Agnostos Theos. Yang kalian bungkus dengan sebutan Elohim, yang kalian sebut Bapa, yang kalian sebut Yahweh, yang kalian sebut dengan sebutan Yotevave, Adonai, dan terakhir kalian sebut dengan sebutan Allah. Sebenarnya itu adalah dewanya orang Athena. Silakan. Oke, baik Bang. Yang Abang bilang, semua ucapan Yesus itu bukan ditujukan kepada Kristen, itu kepada orang Yahudi. Nah, kalau saya mau menanggapi itu, terserah Abang mau sama orang Yahudi, mau sama orang siapa itu, disampaikan Yesus. Yang jelas kiblat saya adalah Alkitab. Apa yang tertulis di Alkitab ini saya imani dan saya percaya. Jadi, kalau itu Abang bilang bukan sama Kristen, jangan pede, jangan percaya. Terserah Abang kalau seperti itu perspektif Abang terhadap Kristen. Yang jelas apa yang tertulis di Alkitab ini, saya sebagai umat Kristen, saya percaya bahwa inilah perkataan Yesus. Dan ya, memang benar, ini benar kenyataannya. Nah, seperti yang tertulis di Matius 6 yang Abang bilang, Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di sorga. Ya, itu yang saya bilang, sinkron seperti omongan saya yang dari awal. Nah, kalaupun kami pengikut Kristus ini, pengikut Yesus ini, mengaku kami Yesuslah juru selamat. Tetapi, contoh kami gini nih, beribadah nih, supaya dilihat orang, di jalan. Di jalan kami memuji-muji atau berdoa di jalan supaya dilihat orang nih, aku Kristen nih, Kristen aku nih. Padahal di kehidupan nyatanya saya tidak melakukan kehendak Tuhan. Saya selalu banyak melakukan dosa. Tapi sehari-harinya itu tadi saya berdoa di jalan biar dilihat nih, saya Kristen nih, anak Yesus, pengikut Yesus nih. Saya bernyanyi-nyanyi rohani, putar-putar lagu rohani. Tapi sifat dan kelakuan saya bejat. Nah, ini yang upah saya tidak dapat upah sorga. Saya tidak masuk surga, Bang Juma. Walaupun saya mengaku Yesus juru selamat, saya berdoa tiap hari, gereja tiap hari Minggu, berdoa di jalan, memutar-mutar lagu rohani. Kalau perlakuan saya tidak sesuai dengan yang seperti yang saya tampilkan di depan umum tadi, supaya hanya dilihat orang, itu makna dari Matius 6 ayat 1 ini. Upah saya apa? Tidak ada, saya tidak mendapat upah, yaitu surga. Begitu Bang Jumam, maksud Matius 6 ayat 1 ini. Oke, baik, kita pendek-pendek aja. Mbak Sesi yang saya hormati. Iya Bang Jumam. Matius 6 nomor 1, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Orang Yahudi, Mbak, kalau melakukan kewajiban agama mereka di depan orang, maka yang kita lihat bukan penampakan orang Kristen. Orang Kristen tidak beribadah di jalan raya pun, kita intip di gereja, juga tidak memperlihatkan ibadahnya orang Yahudi. Orang Yahudi yang melanggar perintah Yesus ini, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Tapi kemudian mereka beribadah di hadapan orang, memamer cara ibadah mereka, maka mereka tidak akan terlihat seperti Kristen. Mereka akan terlihat seperti Yesus beribadah, seperti Nabi Musa beribadah, bukan seperti Kristen. Jadi tak ada hubungannya. Ini perintah kepada orang Yahudi, supaya mereka kemudian apa yang mereka lakukan di dalam sinagoge, di dalam mikdas, dalam kaidah-kaidah ibadah mereka secara turun-temurun yang menjadi adat kebiasaan mereka, itu dilarang dilakukan di tengah-tengah jalan, dipamer. Maka orang Kristen kenapa hari ini ibadahnya tidak sama seperti ibadah orang Yahudi? Karena ibadah orang Yahudi disembunyikan. Meskipun
Walaupun orang Yahudi itu beribadah di tengah-tengah orang banyak, ya justru mereka kelihatan seperti orang Islam. Takbir, ruku, sujud, puasa, sunat, dan seterusnya. Justru kelihatan Islam dia kalau mereka pamer cara ibadah mereka ya seperti Islam. Lah, orang Kristen cara ibadahnya apakah seperti orang Yahudi? Tidak. Jadi ini ucapan Yesus. Kenapa Kristen itu kiblatnya bukan ke sana? Karena orang Yahudi tidak memamerkan cara ibadah mereka. Dan murid-muridnya juga mempraktekkan itu. Makanya muridnya tidak nampak seperti Kristen. Kalau orang Kristen mau sembunyi-sembunyi kek, mau terang-terangan kek, tidak ada kesamaannya dengan cara ibadah Yesus. Terus kemudian, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Apa barang kudus itu? Taurat. Jangan kuberikan Taurat itu kepada anjing, karena dia akan hanya batalkan, hanya dijadikan sebagai lawakan, hanya dijadikan sebagai landasan untuk justru melanggengkan kemaksiatan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Efesus 5:2 nomor 15. Untuk itulah Yesus mati, agar dia membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Kata Yesus, jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Jangan. Itu hanya dijadikan olok-olokan. Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Theos, akan tetapi sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jangan kau lemparkan mutiara ini kepada anjing. Jangan. Percuma. Karena yang mereka akan lakukan adalah ajaran nenek moyang mereka. Apa itu? Menyembah kepada dewa agnostos theos dalam nama Kristus. Jadi saudariku sisese, secantik apapun yang Anda lakukan di gereja, dengan sehusu apapun sampai keluar air mata, yang kamu sembah itu bukan Tuhan Rabbus samawati wal ard. Bukan. Yang kamu sembah itu adalah dewanya orang Yunani. Siapa yang mengajarkan kamu menyembah Kristus? Ada? Elohim tidak, Yesus tidak. Ada yang mengajarkan kau ibadah minggu? Elohim tidak, Yesus tidak. Ada yang mengajarkan kamu merasulkan Paulus? Yesus tidak, Elohim tidak. Ada yang mengajarkan kamu mengimani kitab-kitab perjanjian baru itu? Elohim tidak, Yesus tidak. Ada yang mengajarkan kalian makan babi? Kristus tidak, Yesus tidak, Elohim tidak. Jadi apanya kalian ini? Kalian itu adalah penerus tongkat estafet pengajaran penyembahan dalam kuil Yunani, yaitu beribadah kepada dewa agnostos theos dalam nama Kristus. Kisah Para Rasul 17 nomor 23 jelas terekam di dalam kitab saudara, dan rupa-rupanya kalau kita melakukan pendalaman materi di data nomor 28-nya, apa yang kalian lakukan selama ini itu hanya berdasarkan terhadap pujangga-pujangga Yunani. Kisah Para Rasul 17:28, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh para pujangga-pujanggamu, sebab kita ini adalah keturunan Theos juga. Kalian ini adalah keturunan dewa. Makanya dalam konsep kekristenan, kalian bukan lagi hamba dewa, tapi kalian adalah anak-anak dewa. Makanya kalian tidak lagi tunduk kepada hukum Tuhannya Yahudi, karena memang tidak pernah hukum Yahudi itu untuk kalian. Kalian itu pelanjut tongkat estafet, sekali lagi penyembah terhadap dewa Athena, yaitu dewa agnostos theos. Ada nggak yang haram di agama Anda? Tak ada. Ada nggak yang haram, hukum haram kepada penyembah dewa Athena? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Itulah yang kalian ikuti. Sedangkan para nabi mengajarkan haram, ini haram, ini haram, ini haram. Itulah ajaran para nabi. Dan Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit alias neraka. Jadi saya simpulkan sekali lagi, secantik apapun kalian beragama dengan agama Kristen ini, tidak menghantarkan kalian menjadi pengikut anak Maria, tetapi kalian tetap saja menjadi pengikut Paulus yang memperkenalkan dewa yang disembah oleh orang-orang Yunani dalam mitologi Yunani, dalam kuil-kuil mereka di Athena, yaitu menyembah kepada dewa yang tak dikenal, yang tadi kemudian dinubuatkan dalam Ulangan 13 nomor 5 tadi itu. Nah, ini itu benar. Itu jelas-jelas bahwa dewa yang tidak dikenal ini adalah dewa yang sangat santer diperkenalkan di Athena, ibu kota Yunani.
Tuhan atau dewa yang tidak dikenal, yang kemudian ditemukan bahwasanya dewa ini terdiri dari 12 dewa yang kemudian disembah oleh orang-orang Athena pada saat itu. Dan ketika Paulus datang kemudian memperkenalkan dirinya, lengkap diceritakan dalam Kisah Para Rasul 17, rupa-rupanya ketika Paulus ini pergi berdiri di atas Areopagos, dia berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah mesbah dengan tulisan kepada dewa yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah selama ini tanpa mengenalnya, aku Paulus datang untuk memberitakan kepada kamu, yaitu Agnostos Theos datang dalam rupa manusia bernama Kristus Yesus." Makanya jangan heran kalau ajaran kalian tidak sama seperti ajaran Yesus. Karena memang kalian pengikut Paulus yang mengajarkan dewa tak dikenal, yaitu dewa Agnostos Theos. Demikian saudara, silakan. Dewa. Nah, jadi saya mau bilang, mau ribuan kali abang menyimpulkan bahwa Kristen adalah menyembah dewa, itu terserah abang. Karena pada kenyataannya, pada prakteknya, kami, terkhusus saya sebagai umat Kristen, saya bukan menyembah dewa dan saya tidak pernah kenal itu apa dewa. Yang saya sembah, abang bilang secantik apa saya beribadah di gereja, mau nangis. Pada prakteknya adalah saya menyembah Allah Bapa dan Yesus anaknya. Itu yang saya sembah, itu yang saya yakini Tuhan saya. Mau abang simpulkan, saya tidak mencontoh cara beribadah Yesus. Saya mencontoh ajarannya Paulus, itu terserah abang. Yang jelas saya tidak mengenal yang namanya dewa. Saya mengenal yang namanya Yesus Tuhan saya dan Allah Bapa kali langit dan bumi. Jadi itulah yang saya sembah ketika saya beribadah ke gereja. Begitu abang Cuma. Oke. Adakah kemudian Tuhannya Yahudi mengatakan akan turun ke bumi menjadi Yesus? Saya mau jawab di sini bang, saya mau akui kalau pemahaman saya tentang kayak Yahudi apa, saya tidak terlalu paham mengenai ajaran-ajaran Yahudi. Saya berkompeten menjawab di bagi Kristen doang atau yang berdasar Alkitab. Kalau udah di luar saya tidak patentengan Yahudi ini ya, saya akui saya kurang paham. Jadi saya nggak mau menjawab yang di luar kompetensi saya. Saya menjawab secara kekristenan dan iman saya dan menurut Alkitab. Begitu bang. Jadi kalau udah berbicara mengenai Yahudi, saya angkat tangan nggak mau jawab. Oke. Saya sederhana aja, saudari. Para nabi, apakah pernah mengajarkan Tuhannya akan turun ke bumi dibunuh manusia? Tidak pernah. Dewa-dewa ada nggak pernah Anda dengarkan turun ke bumi menjadi manusia? Nggak pernah. Krishna? Udah saya bilang bang, saya nggak tahu itu dewa. Yang saya tahu dewa itu hanya di agama Hindu, Buddha begitu. Jadi kalau saya seorang Kristen, saya sangat tabu dan awam yang namanya dewa. Jadi kalau Krishna mengenai dewa, Krishna inkarnasi daripada Brahma, Anda pernah dengar? Saya tidak pernah mengenai tahu siapa Krishna itu. Pokoknya yang saya tahu dewa itu Hindu dan Buddha. Kalau Krishna tidak Zeus, pernah ada yang namanya dewa bang Juma. Hercules, Horus, Anda nggak pernah dengar? Tidak bang. Oh iya, oke. Baiklah. Belajar lagi Mbak. Yang pada intinya ketika kita berbicara Islam atau Kristen jalan keselamatan, alhamdulillah di Islam jelas sekali datanya bahwasanya Islam sendiri artinya selamat dan Yesus juru selamat, berarti Yesus juru Islam, bukan Yesus juru Kristen. Di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa yang sangat-sangat kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus disebut sebagai anak yang soleh. Tidak disebut sebagai anak Kristiani, tapi orang yang soleh. Alhamdulillah
dengan demikian Yesus mengajarkan shalom, Yesus mengajarkan keselamatan, di mana keselamatan itu sendiri adalah Islam itu sendiri. Makanya dalam Matius 5 nomor 20 Yesus berkata apa? Barang siapa yang jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Itu kata Yesus. Berarti untuk masuk surga berikutnya adalah harus lebih baik daripada ahli Taurat. Sekarang yang disebut lebih baik itu lebih sempurna, lebih teratur, lebih tertuntun, lebih rapi, lebih akurat, lebih kontinu, lebih lengkap, lebih sempurna. Itu hanya ada di Islam. Sedangkan di Kristen, bagaimana mau lebih baik? Lo semua hukum-hukum dibatalin. Bagaimana lebih baik? Semua makanan yang diatur untuk diharamkan jangan dimakan, dimakan habis. Bagaimana mau lebih baik? Orang Yahudi diajarkan tauhid satu Tuhan. Mereka merubahnya menjadi 3 dewa. Bagaimana lebih baik? Orang Yahudi diajarkan kemudian bunuhlah orang yang mengajak kamu beribadah kepada Theos. Tapi kemudian ternyata justru beribadah kepada penjelmaan Theos. Bagaimana mau lebih baik? Jadi satu-satunya kandidat agama yang lebih baik yang bisa masuk surga menurut Yesus dalam Matius 5 nomor 20 hanya dinul Islam, agama Islam. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, intinya di data nomor 12, apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu wahai Yahudi, tetapi kamu untuk saat ini belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti masih banyak ajaran-ajaran ke depannya yang wajib, yang sunnah, yang makruh, dan seterusnya yang harus aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Namun ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kepadamu tentang penghakiman, hukum-hukum, kebenaran, penginsapan dunia dan keadilan akan dosa. Berarti setelah Yesus pergi akan muncul pemimpin baru yang mengajarkan ajaran yang sejatinya tidak pernah, yang belum sanggup diajarkan oleh Yesus pada zamannya, belum bisa ditanggung oleh orang Yahudi pada zaman itu. Tapi ketika seorang penolong ini datang, maka dia yang mengajarkan segala sesuatunya yang tadinya tidak sanggup dilakukan oleh Yahudi, sekarang ketika ia datang sanggup dilakukan oleh orang Yahudi, karena seluruh fasilitas di dunia sudah lengkap. Sudah ada pesawat, sudah ada kapal laut, sudah ada mobil, maka seluruh syariat-syariat yang membutuhkan kendaraan sudah disiapkan dan sudah ada pada zaman itu. Ketika kemudian syariat yang diajarkan oleh seorang penolong lain itu membutuhkan air, di mana-mana sudah ada air. Dari gunung sampai ke manapun air sudah datang. Semua fasilitas sudah ada. Maka seluruh hukum-hukum yang tadinya belum sanggup ditanggung oleh orang-orang hidup di zaman Yesus, begitu fasilitas lengkap, maka seorang penolong datang untuk mengajarkan segala aturan-aturan itu sehingga manusia dengan mudah melakukan aktivitas keagamaan. Inilah yang dikatakan oleh Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi sayangnya kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ada zaman di mana ketika seorang penolong lain itu datang, maka seluruh ajaran yang harusnya aku ajarkan tapi kalian belum sanggup, beliaulah yang akan mengajarkan segala hukum kebenaran tersebut. Maka agama menjadi syarat untuk masuk surga, yang lolos hanya agama Islam. Jadi keselamatan itu hanya ada di Islam, karena Yesus sendiri adalah juru Islam. Dan Kristen ternyata terciduk menyembah kepada Theos Athena berdasarkan kisah para rasul, pendalaman materi terkait dengan dewa yang tak dikenal yang disembah di kuil yang ada di Athena, ibu kota Yunani. Demikian. Nah, ini mau saya tanggapi satu. Abang bilang Kristus itu adalah sesungguhnya bukan juru selamat Kristen, melainkan juru selamat Kristus. Sementara Islam tidak mengakui bahwa Yesus juru selamat. Bagaimana mungkin abang mengakui bahwa Yesus juru selamat Islam? Itu satu. Nah, yang kedua ini di Matius 5 ayat 20. Lagi-lagi
berhubungan dengan yang saya bilang tadi, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya ini yang saya bilang tadi, Bang. Kalau keagamaan saya ini tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat ini gini, Bang, dia memahami semua hukum-hukum keagamaan ini, semua memahami isi Alkitab ini, tapi dia tidak melakukannya, hanya memahami. Contoh abang ya, maaf, abang memahami semua ABCD bla bla, Yahudi ini, Teos, tahap apa abang bilangi dari tadi panjang kali lebar. Kalau abang tidak mencerminkan semua apa yang abang pahami itu, tetapi perbuatan abang tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan Farisi, abang tidak akan masuk surga. Bagi kami ya, bagi kami itu yang dimaksud di Matius ini, Bang. Jadi kalau saya memahami pun lebih pintar dari ahli-ahli Taurat dan Farisi, tetapi perbuatan saya, perilaku saya tidak lebih baik dari yang memahami isi Taurat ini, isi semua Alkitab ini, ya saya tidak mendapat bagian surga. Itu maksudnya, Bang. Makanya dari semua ayat-ayat yang Abang katakan itu ya sama dengan yang saya ucapkan tadi. Tidak ada jaminan kalau sudah Kristen 100% masuk surga. Walaupun ada dibilang Yesus mati menebus dosa manusia atau Kristen, tidak jaminan dia masuk surga kalau tidak melakukan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Melakukan keselamatan sungguh-sungguh, apa maksudnya sini? Perbuatan, bukti nyata. Itu jadi seperti abang memahami semua ilmu-ilmu teologi tahap abang bilangi tadi. Kalau sifat dan tingkah dan perbuatan abang selama hidup tidak melakukan kehendak Bapa tadi, tidak mendapat bagian sorga tadi. Itu maksudnya, Bang. Jadi mau sepandai apapun abang menjelaskan ini semua. Contoh kalau abang lah agama Kristen tadi, paham abang semua ilmu-ilmu ini. Kalau perbuatan abang dan perilaku abang sehari-hari tidak baik, melakukan dosa setiap hari, surgalah tempatmu. Itu, Bang. Neraka tempatmu. Oke. Al-Quranul Karim datang itu tujuannya untuk menyadarkan orang-orang Kristen yang telah dipalingkan kemudian menyembah kepada yang bukan Tuhan, tapi menyembah kepada dewa-dewa orang-orang Yunani, mitologi Yunani Romawi. Nabi kami, Nabi Muhammad, didatangkan kemudian padanya roh kebenaran. Waskur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah cerita gaib tentang kisah Maryam di dalam Al-Quranul Karim ketika beliau mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis. Jadi Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran, maka kami beriman kepada Nabi tersebut. Kalau Anda mengatakan tiada yang selamat, alhamdulillah kami beriman kepada Nabi tersebut. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Kami beriman kepada nabi yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, bahwa dia adalah juru selamat untuk kaumnya Bani Israel, manusia mulia terkemuka di dunia dan di akhirat. Itulah jalan keselamatan itu. Itulah jalan keselamatan itu. Beriman kepada dia sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Dan itu dikonfirmasi oleh Yesus. Apa kata Yesus? Yohanes 17:3. Hidup kekal itu, masuk surga itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Ini jelas. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kami beriman, maka kami selamat. Berdasarkan Al-Quran kami selamat. Berdasarkan ucapan tadi kami memperoleh hidup kekal. Karena kami percaya Yesus adalah utusan Tuhan bagi umatnya Bani Israel. Bagaimana dengan Kristen? Kristen percaya Yesus adalah reinkarnasi dari
Agnostos Theos, dewanya orang Yunani yang ada di Athena. Beda kita, beda kelas. Anda nggak percaya kepada Yesus, enggak. Anda percaya kepada Paulus yang mengajarkan dewa orang Roma, orang Yunani turun ke bumi untuk nebus dosa. Itulah yang Anda percaya. Sehingga Anda mengatakan Yesus adalah Theos itu sendiri. Yesus adalah Theos yang turun ke bumi, berinkarnasi menjadi manusia. Itu iman saudara. Makanya di gereja kalian menyembah kepada Kristus. Kalian di gereja menyembah kepada Theos dalam nama Kristus. Itu yang kalian sembah. Makanya dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Kalianlah itu, kalian serigala, bukan domba. Karena kalian bukan Bani Israel. Yang disebut domba itu Bani Israel. Di luar Bani Israel, yang ngaku-ngaku pengikutnya itu disebut serigala. Kalianlah itu. Jadi kalau dikatakan beriman kepada Yesus bisa selamat, Islamlah itu. Karena kami beriman pada posisi iman yang tepat, benar. Apa itu? Yesus mengajarkan simpul ajarannya untuk selamat, memperoleh jannah, memperoleh surga, hidup kekal di surga, harus beriman kepada Yesus bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Kristen mengatakan, kami juga begitu bang. Kami juga percaya kok Yesus itu utusan Tuhan. Yes, di mulut. Coba lihat di gereja. Siapa yang kalian ibadahi? Kristus. Kenapa kalian mengibadahinya? Apakah karena Yesus mengajarkan? Tidak. Kalian mengibadahi karena kalian melanjutkan persembahan iman, kepercayaan, keyakinan terhadap ajaran Yunani Romawi dalam nama Kristus. Kalian mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Kalian tempel-tempelkan di sana. Kalian mengambil buku-buku dari 4 buku yang di kanon yang menceritakan tentang tragedi kejadian penyaliban untuk meneguhkan, menguatkan, memberikan legitimasi terhadap penyembahan Agnostos Theos dalam nama Kristus untuk menguatkan persembahan-persembahan kalian kepada dewa Yunani. Kalian mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemah. Kalian mengambil cerita-cerita yang berkesuaian dengan ajaran Romawi Yunani. 4 kitab kanon diloloskan, yang lainnya ditolak. Untuk apa itu? Untuk melanggengkan ajaran penyembahan kepada dewa-dewa mitologi Yunani. Makanya dalam Kristen Anda mengatakan, aku menyembah Bapa, juga menyembah Anak, juga menyembah Roh. Ya mitologi Yunani lah itu. Trimurti lah itu yang kamu anut. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, hidup kekal mengenal dirinya sebagai apa? Sebagai Rasulullah, sebagai Rasul utusan Allah. Baru bisa masuk kekal. Islamlah itu. Wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Makanya sekali lagi saya katakan, Yesus membatasi muridnya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang-orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Elohim yang ada di surga. Makanya orang Yahudi ibadahnya sembunyi kan? Sembunyi. Makanya orang Kristen mungkin karena sembunyi, orang Kristen nggak tahu cara ibadahnya itu kayak mana. Orang Kristen nggak tahu kalau orang Yahudi sebelum masuk di sinagoge mereka wudhu, mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, sama seperti Islam. Mungkin orang Yahudi nggak tahu kalau orang Yahudi beribadah mereka sunat dulu baru masuk ke sinagoge. Sampai orang Kristen masuk ke sinagoge, kemudian tempat ibadah mereka tidak bersunat. Mungkin orang Kristen nggak tahu kalau orang Yahudi masuk ke rumah ibadah mereka, mereka melepaskan sandal dan sepatu. Sampai orang Kristen karena nggak tahu itu masuk ke dalam gereja menggunakan sandal dan sepatu. Mungkin orang Kristen nggak tahu kalau orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Sampai orang Kristen ingin niru-niru tapi larinya ke hari Minggu. Kenapa? Karena Yesus melarang orang Yahudi memperlihatkan cara-cara ibadah mereka. Sampai orang Kristen yang mau niru-niru, tapi ternyata nggak sesuai, salah tiru, salah jiplak. Jadi Yesus itu berkata kepada kaumnya agar jangan memberikan contoh kepada Kristen. Yesus itu mengatakan kepada kaumnya agar jangan melemparkan mutiara itu kepada Kristen. Bahkan di dalam kitab Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11, orang Kristen tidak boleh diterima di rumah orang Yahudi. Orang Kristen itu tidak boleh diberi salam. Barang siapa menerima orang Kristen dalam rumahnya, barang siapa orang Yahudi yang menerima orang Kristen dalam rumah dan memberi salam kepada orang Kristen, apa kata Yohanes? Mereka telah hidup di dalam kejahatan. Mereka mengambil bagian dari kejahatan. Sedangkan
Kejahatan itu adanya di neraka. Berarti kalau ada orang Yahudi menerima orang Kristen dalam rumah orang Yahudi, ada orang Yahudi menerima salamnya orang Kristen, maka kata Yesus, kata Yohanes yang menerima pengajaran dari Yesus, orang Yahudi tersebut akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Titik. Silakan. Baik Bang. Dari tadi Abang kok paksa banget ya, kok paksa kali bahwasanya kami umat Kristen ini bukan menyembah Yesus atau mempercayai ajaran Yesus, tetapi menyembah Paulus. Kok maksa kali? Udah saya bilang, saya umat Kristen. Enggak ada saya bilang nyembah Paulus. Kalian menyembah dewa Yunani dalam nama Yesus. Itu yang ku bilang. Iya, tapi bukan mempercayai ajaran Yesus, tapi Paulus. Kan itu Bang bilang tadi. Yesus mengajarkan ajarannya mengibadahi dirinya atau mengibadahi kepada Tuhannya? Gimana Bang? Yesus mengajarkan muridnya untuk beribadah, menyembah dirinya atau menyembah kepada Tuhannya Yesus? Menyembah Tuhan. Nah, terus kenapa kalian menyembah Yesus? Siapa ngajarin? Nah, kan gini loh, itu Allah Bapa tadi, Allah Bapa atau Tuhan huruf besar, yaitu yang merujuk kepada yang ngajarin siapa? Saudari Sesi yang ngajarin siapa? Ya, ya Bapak tadi kan di di mana Bapak mengajarkan? Di mana dalilnya tertulis sembah Yesus? Di mana? Ya, saya gini loh Bang, saya kalau mengenai Alkitab ini semua, jujur saya nggak paham. Tapi iya, itulah disebut paganisme. Ya, iman Anda tidak didukung oleh ajaran Yesus. Iman Anda didukung oleh ajaran Paulus. Menyembah kepada Kristus itu ajaran Paulus. Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim. Nah, sekarang Anda menyembah kepada Kristus, berarti Anda pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Maka cocoklah Anda disebut Kristen, sebab Paulus itu juga adalah Kristus. Kristen, pengikut Kristus. Kristus yang Anda ikuti siapa? Paulus. Udah Bang. Nah, udah. Cuma kamu nih bicaranya banyak, tunjukkan bodohnya kau. Ya dengar dulu Bang. Enggak apa-apa Bang, enggak apa-apa. Gantian. Enggak apa-apa, saya bodoh tapi mampu mencerdaskan orang yang masih berakal daripada saya sok pintar tapi saya bodoh. Apakah ajaran Muhammad? Kalau mau bicara, ajaran Nabi Muhammad mengajarkan untuk beribadah kepada pencipta langit dan bumi dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Klop itu. Tak ada keraguan. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan menyembah kepada Yesus. Nabi Muhammad mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan menuhankan Yesus. Nabi Muhammad mengajarkan merasulkan Yesus. Oke? Jadi Nabi Muhammad tidak pernah menyesatkan manusia. Mendudukkan Yesus itu sebagai makhluk mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Memuliakan Yesus, nabiku itu. Kata Yesus dalam Yohanes 16, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nabi Muhammad lah itu yang memuliakan Yesus. Sedangkan kalian melantiknya menjadi dewa Yunani. Silakan. Saya nih. Iya. Ya itu yang saya bilang tadi Bang, Abang terlalu maksa kali gitu. Jadi ya kalau dibilang siapa yang menyuruh untuk menuhankan Yesus, ya Allah Bapa tadi. Dalil. Udah saya bilang Bang, oke nanti saya cari kapan saya naik, tapi saya tulis dulu di sini. Ya, karena gini tunggu dulu Bang, kan saya bilang. Itu namanya imani saja. Itu namanya imani saja. Anda cocok di gereja, nggak cocok di sini, saudariku. Di gereja cocok, di sini nggak cocok. Ya, tapi itulah yang saya bilang, Bang. Abanglah ahli Taurat yang saya katakan tadi. Abang tahu semuanya. Abang nggak jauh beda. Abang yang dikatakan ahli Taurat dan Farisi. Abang mengetahui semuanya. Tapi kalau perbuatan abang tidak sesuai, abang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga apa tadi. Perbuatan jadi saya kira-kira yang tidak sesuai? Dengar dulu, Bang. Saudari. Dengar dulu, Bang. Jadi lebih baik saya imani. Iman saya berkata bahwa Allah Bapa menyuruh bahwa anaknya itu harus disembah.
Di mana itu. dalilnya? Karena dibilang aku jalan, barang siapa masuk, barang siapa tidak ada yang masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus yang berkata. Itu Yesus yang berkata. Jadi berarti dia hanya jalan kan? Iya, melalui Yesus. Nah, terus Jadi, kenapa makanya Anda kami jadikan berdoa. tujuan? Kenapa Anda jadikan tujuan? Loh, tujuan apa? Tujuan kan surga. Lah, Tujuan Anda abang menyembah bilang. Yesus itu Anda menyembah Yesus. Iya, makanya kami berdoa gini. Kalau di akhir doa kami, Kenapa Anda di dalam menyembah nama Yesus? Kristus kami berdoa. Saya Karena berdoa Yesus dan adalah berdoa. jalan Amin. kebenaran dan hidup. Lah jalan Iya. kok dijadikan tujuan. Jalan menuju Monas, apakah Tujuan Monas? surga, Abang. Tujuan adalah surga. Yesus Inilah adalah jalan kebenaran dan Itu hidup. jalan. Banyak Iya. yang hadir, Di luar banyak Yesus pakai tidak ada ayat yang itu. Yesus. surga. Cuma kamu dengar Yesus. tidak? Yesus bagi orang Yahudi, dengar, habis ini Anda tanggapi. Yesus bagi orang Yahudi yang menerimanya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagi murid-muridnya Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi tidak menjadikan muridnya menjadi Kristen. Tidak menjadikan muridnya menjadi menyembah Kristus Yesus, enggak. Tapi semata-mata percaya Yesus ini adalah Rasul, utusan Tuhan. Barang siapa percaya kepada Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka dia akan sampai kepada surga. Nah, itu murid-muridnya. Berbeda dengan kalian. Karena kalian ini menyembah dewa-dewa, kalian mengatakan Yesus itu jalan, kebenaran, hidup, dengan catatan Yesus itu adalah Theos itu sendiri. Kesesatan kalian itu di situ. Karena Anda menganggap kebenaran, jalan, dan hidup itu adalah Tuhan itu sendiri. Di mana? Gantian Bang Delvi. Hormati teman Anda yang ada di atas. Hormati saudara Anda yang ada di atas. Anda menyembah Yesus itu karena pengaruh Yesus atau pengaruh Paulus? Anda menyembah Yesus itu karena pengaruh Yesus atau pengaruh Paulus? Ayo. Silakan Mbak Sesi. Paulusnya bertobat, dia beri kesaksian. Tidak ada urusan dengan Paulus bertobat. Penyesat itu memang kata Yesus pura-pura bertobat dulu, habis itu dia menyesatkan lagi. Matius 12 nomor 38-40. Cuma Zakir naik saja mengakui Yesus. 43 sampai 45. Bahwa penyesat itu pura-pura bertobat, habis itu dia lebih parah lagi menyesatkan orang setelah dia bertobat. Itu kata Yesus. Ngarang. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Baca. Apa artinya? Artinya ada seorang bertobat, setelah dia bertobat iblis keluar dari tubuhnya. Iblisnya setelah keluar. Loh, gimana orang ini? Kau tahu dalilnya aja? Tidak. Masa kau lebih tahu dalil? Zakir naik tidak? Kamu tahu Zakir naik? Iya. Zakir naik saja mengakui Yesus adalah jalan Apa yang kebenaran. gak mengakui Ya Yesus? memang saya juga mengakuinya. Kan udah aku bilang samamu. Yesus itu jalan, Yesus itu Zakir naik kebenaran, percaya Yesus itu hidup. Tapi dia bukan Tuhan. Tuyul. Zakir naik saja mengakui dia percaya Kenapa kau mau Yesus. Zakir naik? Saya juga mengakui itu, kampret. Zakir naik ilmunya lebih tinggi dari Anda. Gak bawa telinga ini orang. Cara mengkritik Dongok, Yesus seperti dongok, Anda. tuyul. Gak ada Bodoh. data ini. Makanya kau jadi Kristen karena kau bodoh. Kami percaya Yesus. Kalau Kami kau selamat. percaya, kenapa kau tuhankan dia? Kenapa kau anggap dia dewa? Di mana dia berasal dari dewa? Lah, kamu menuhankan dia itu karena kau menganggapnya dewa. Ya Tuhan, kamu itu bodoh. Lah, Jangan manusia, lagi udah saya bilang. manusia yang dituhankan oleh manusia itu adalah penyembah dewa. Tidak Itu ada menurut itu kau, Tuhan itu turun ke menurut bumi kau. jadi manusia, nggak ada. Kalau Bisakah ada kita agama berdua yang berdebat secara melantik terbuka? kemudian manusia menjadi Tuhan, berarti dia ajaran dewa-dewa. Bisakah Karena kita hanya berdua dewa yang diajarkan berdebat oleh secara penganutnya, terbuka? penyembahnya turun ke bumi jadi manusia. Maukah tidak Itulah yang kita terjadi. berdua berdebat Jadi secara Kristen terbuka? ini adalah penyembah dewa Yunani yang turun ke bumi bernama Agnostos Theos. Agnostos Theos ini adalah dewa yang tidak dikenal, tetapi diimani ada.
ketika Paulus datang ke Athena, Paulus mengajarkan kepada penyembah Agnostosteos ini bahwa kalian yang menyembah dewa yang kalian tidak kenal itu, aku datang memperkenalkan dewa yang kau tidak kenal itu. Namanya Kristus Yesus. Kau baca Kisah Para Rasul 17, nomor 23, sampai nomor 28. Bahkan kau baca dari nomor 1 sampai seterusnya. Kau akan menemukan bagaimana Paulus mengajarkan kepada orang Yunani bahwa orang Yunani yang tadinya menyembah Agnostosteos yang mereka tidak kenal, setelah Paulus datang, mereka yang menyembah Agnostosteos yang mereka tidak kenal, selanjutnya mengenalnya dalam nama Kristus Yesus. Jadi dewa Yunani yang mereka sembah bernama Agnostosteos itu, yang tadinya mereka tidak kenal, sekarang mereka kenal dalam nama Yesus. Paham? Maka orang Yunani agamanya apa sekarang? Orang Yunani agamanya sekarang apa? Katolik. Orang Roma agamanya sekarang apa? Katolik. Mereka menyembah siapa? Agnostosteos. Dalam nama siapa? Kristus Yesus. Paham? Bolehkah kita berdua berdebat secara terbuka? Boleh, ini sudah berdebat. Dan di live oleh seluruh masyarakat. Ini sudah live. Ini sudah live. Dunia? Iya, ini sudah live. Sudah live ini. Pertanyaan saya. Bolehkah? Orang Roma hari ini menyembah. Tidak. Bolehkah kita hari berdebat ini secara orang terbuka? Roma menyembah dewa mereka dalam nama siapa? Jawab. Itu apa? Orang Roma Yunani hari ini menyembah Tak dewa-dewa penting, mereka dalam tak nama penting. siapa? Tak penting. Hah? Tak penting. Saya ulang ketiga kalinya. Orang Tidak Roma, penting. orang Yunani hari ini menyembah dewa mereka dalam nama siapa? Apa artinya? Supaya kau tahu siapa yang kau sembah itu, yang kau sembunyikan identitasnya dengan panggilan Allah. Sudah intinya kita berdua Yang di berdebat gereja secara yang kalian terbuka. sembah itu siapa? Berani gak? Kamu berani gak? Tidak. Berani. Kamu apa? Kapan? Mau Kita berdua Sekarang? berdebat secara terbuka. sekarang? Oke, sekarang Ya. datang di Cengkareng, Jakarta. Hah? Serius itu? Serius. Oke. Oh, Minta mau nomor offline HP. maksudnya. Iya, mau Serius. offline, mau offline. Oke, Iya. bagus. Oke. Yang Bagus. disaksikan Minta oleh nomor HP. seluruh dunia. Iya, silakan. Mana nomor HP-mu? Bisa kau ketik di bawah. Aduh, Segeralah. takutnya cuma Hah? Jemaat saja Gurunda ini. Iya. Waduh. Sebutkan, kami Datang catat, nanti tim disaksikan. kami ada yang menghubungi. Ini yang dari 3 tahun lalu kita nyari orang model gini. Cuma. Ayo. Iya. Cengkareng, kamu tahu Cengkareng? Iya, tahu. Ya itu, Anda ke situ aja. Kapan? Kau suruh saya gila kayak kalian. Kau tunjukkan nomor HP-mu, kita tentukan sudah. tempatnya di mana. Kapan? Kapan? Januari bisa? Sekarang Kalau saya di pun juga Jakarta bisa bulan Januari. sekarang ke Cengkareng. Kamu tahu Cengkareng? Apa sih ini? Lu pikir kayak mau makan cireng langsung aja gitu? Ah, kau ini. Gak ada data. Nomor telepon Pak. Sebutkan atau typing, Iya. saya ketik, nanti kami hubungi Pak. Kita atur sedemikian rupa serapih mungkin. Nah, Ada moderatornya gitu kan Pak. Nah. Aman Pak, nanti bagus tuh. Cepetan Pak, biar kita lanjut diskusinya ini. ini modal semangat doang. Kayak ayam jantan semangatnya wah berapi-api. Tapi ternyata begitu naik temannya cuma 1 detik tumpah. Semangat doang kau itu kan. Pokoknya kami tunggu di sana. Di mana? Kapan? Di mana? Kamu sekarang posisinya di mana? Saya di Makassar. Aduh, ini Makassar, ayo segera datang lah. Iya. Biar live-nya secara terbuka. Iya saya datang. Terus di Cengkarengnya di mana? Kampung Ambon. Hah? Kampung Ambon.
Kampung Ambon itu kan ada beberapa di sana. Iya, sudah ke situ Yang aja. mananya? Hah? Sudah, jangan terlalu banyak bicara. Itu sama halnya kau masuk di toilet lalu tantang orang. Siapa yang jagoan hadapi saya? Jangan banyak bicara. Lah, kamu kasih alamat Anda, saudara. Kita datang kan, kita nggak mau ngapa-ngapain, cuma mau diskusi kan? Bukan mau adu jotos kan? Enggak kan? Kita cuma mau diskusi kan? Ya, kau sebutkan alamatmu di mana? Nanti kita di gedung kah atau di ruko kah sambil pesan kopi, ada yang melive-kan. Kenapa kayak orang kayak teroris kau? Datang aja, kau tinggal sebut HP-mu berapa, ketik di bawah, nanti tim saya catat HP-mu, kita akan komunikasi. Selamat pagi saudara Dalvian, Anda yang nantang Bang Suma? Iya. Oke, kami respon, alamatnya di mana biar kita tentukan apa saja yang kita butuhkan. Kabur. Apa? Enggak ada yang nge-kick, kabur. Turun. Lanjut Bang. Apa tadi? Iya. Yang saya pertanyakan sekarang ini, orang-orang Roma Yunani itu kan kita tahu peradaban mereka, peradaban mitologi Yunani, peradaban kemudian mitologi Romawi. Nah, sekarang mereka menyembah dewa-dewa mereka itu dalam nama siapa? Halo, kan udah saya bilang tadi Bang, fokuslah dengan ajaran yang Kristen doang. Gak usah bak Romawi apa. Kan Kristen asalnya dari sono. Iya. Nah, makanya tadinya ketika belum ada Katolik, mereka menyembah kepada dewa-dewa Athena, dewa-dewa Yunani. Nah, setelah ada Katolik, mereka masih menyembah dewa mereka dalam nama siapa? Gini, saya tidak mau tahu Romawi itu mau menyembah apa. Ini. Coba Terus abang buat tanya. apa kita diskusi? Enggak gini loh. Sekarang gini, dari ribuan umat Kristen, abang tanya siapa yang kami sembah? Ya Yesus dan Allah Bapa tadi gitu loh. Jadi nggak usah mau asalnya dari Romawi kayak Kristen. Ya Yesus ini siapa? Ya anak Allah Bapa yang diutus Ya, untuk yang mana ada bapaknya beranak? Ya, yang mana yang bapaknya beranak? Iya. Ya, kan tadi bilang loh itu kan anaknya. konsep dari Katolik. Kristen kan pertama kan Katolik. Ya memang ajaran Kristen dengan Katolik kan sama. Nah itu dia makanya, siapa yang kalian sebut bapak dan siapa yang kalian sebut anak di situ. Ya oke, yang kami sebut Bapa, yaitu adalah Tuhan yang kita yang urus besar, yang merujuk kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Lah Bapa, itu siapa? anak Siapa adalah itu? Yesus. Siapa? Itu siapa? Dalam pandangan Roma itu siapa? Lah Roma bang bilang, udah dibilang saya nggak mau tahu Roma yang bang bilang. Lah Ya, agama Elohim. Anda itu asalnya Tuhan. dari sono, kok jadi bingung, Pieto? Kalau orang Yahudi yang kami tanya, yang kalian sebut Bapak itu siapa wahai orang Yahudi? Yang kami sebut Bapak itu adalah Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Nah, orang Katolik ditanya, yang kau sebut Theos itu siapa wahai orang Roma? Apa jawaban mereka? Jawab Sisi. Ya nggak tahu, saya kan bukan orang Nah, Roma. itu. Saya pula yang ditanya. Ya, Iya, saya- karena saya- agamamu gini loh, Bang, asalnya saya dari bukan sono. orang Roma. Kok abang-abang tanya, ya tanyalah yang kamu sebut. Agama kamu saudari Kristen. saya ini Ya. itu dari sono, dari Roma. Iya, tapi kan sekarang saya bukan orang Roma. Tanya dong, CC kamu Kristen, yang kamu sebut anak dan bapak itu siapa? Ya tanya dong saya sekelakor. Ya kamu ingin nyamar-nyamar. Kau ingin nyamar di sini. Seakan-akan kau itu pengikut Yesus, anak Maria. Padahal kau itu pengikut bukan orang saya neraka, Roma. Memang real saya pengikut Yesus Bang, cuma bukan Pengikut bukan Yesus orang yang Roma, mana? memang asli saya pengikut Yesus. Hei, Oh. saudariku, orang di luar Ya. Yahudi saja yang ketemu langsung dengan Yesus disebut anjing oleh Yesus, apalagi ente. Lah, disebut anjing. Loh, ya ini itu fakta. Coba Anda lihat dalam Matius 15. Ada seorang wanita Nah, Kanaan datang minta tolong kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Tapi dia dilantik Yesus sebagai apa? Sebagai anjing.
Apalagi ente. Mana? Jangan gitu dong, enggak. Lu. Kalau saya mengaku bahwa Yesus Tadi itu saya juru sudah selamat menunjukkan padahal saya sudah menunjukkan bagaimana Yesus mengajak muridnya di Matius 7 untuk jangan membuang kemudian mutiara kepada babi. Anda bertanya lagi, mana siapa? Yang dianggap babi di situ adalah orang-orang di luar Yahudi. Nah, Matius 15 jelas sekali Yesus dia menganggap orang di luar Yahudi yang datang kepadanya itu dengan panggilan anjing. Apalagi Anda. Orang yang ketemu langsung Yesus aja di luar Yahudi dipanggil anjing kok. Apalagi Anda. Anda ingin mengatakan depan umat Islam, kami itu pengikut Yesus. Pret. Seakan-akan kami ini tidak belajar. Kalian itu bukan pengikut Yesus. Kok abang paksa kali bahwasanya bukan Yesus yang saya sembah. Iya, di situ yang memaksa. Di situ yang memaksa. Di situ yang memaksa sebagai pengikut Yesus, padahal bukan. Kok abang paksa pula bukan Yesus yang saya sembah? Ya memang bukan. Karena agama Kristen itu bukan dari Yahudi. Agama Kristen itu dari Romawi. Gak usah bawa Yahudi. Yesus yang saya sembah, Bang Juma. Yesus itu orang apa? Yesus orang Yahudi atau orang Romawi? Orang Nazaret. Orang apa dia itu? Nazaret tempat lahirnya, asal kotanya. Sekarang dia suku apa? Yahudi kah atau Romawi? Orang Nazaret dia. Ya, Nazaret itu masuk dalam kalangan Yahudi atau Romawi? Saya bukan ahli teologi atau ahli Taurat. Makanya, Dek, beragama itu kudu pakai akal. Jangan pakai anus. Saudara, saya bacakan dalilnya. Saya bacakan. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yesus didatangi seorang non-Yahudi. Taruhlah non-Yahudi dari Kanaan. Wanita Kanaan datang kepada Yesus. Berteriak ke Yesus, Yesus, anakku kerasukan setan, tolong dibantu kodongnya. Kamasian kodong anakku ini sudah menderita sekali kodong. Sembuhkan saya dulu ini, kerasukan ki setan anakku. Kata wanita itu, ketemu langsung dengan Yesus. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ayo. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, Guru, suruhlah wanita itu pergi. Wanita itu mengikuti kita dengan teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Ayo, apakah saudara CC Bani Israel? Anda Bani Israel? Gimana? 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 Israel? Anda Bani Israel? Ya inilah makanya dibilang. Anda Bani Israel? Pun ahli Taurat seperti ini sikap dan karaktermu. Apakah Anda Bani Israel? Ya saya orang Indonesia, ngapain ngaku-ngaku saya orang Israel? Yesus mengaku diutus untuk kepada siapa? Gak mungkin hanya untuk orang Israel. Lawanlah Yesus. Lawanlah Yesus. Halelentar. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda jawab, tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus hanya untuk Bani Israel. Loh, kenapa? Karena saya pengikut Kristus. Yang kamu ikuti itu Kristus Roma Yunani. Beda. Udah ku bilang tadi, Paulus mengajarkan Kristus lain. Kristus yang Paulus ajarkan adalah inkarnasi daripada agnostos theos dewa Athena. Kamu tidak percaya kalau Kristus anak Maria mengaku hanya untuk kaumnya Israel, sedangkan dewa Athena itu diajarkan oleh Paulus untuk diajarkan kepada seluruh manusia, agar manusia bukan menyembah kepada Tuhan yang Yesus sembah, tetapi yang Paulus ajarkan yaitu dewa Athena. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umatku Israel. Anda bukan Israel, tapi Anda mengaku pengikut Kristus. Betul,
Kristus yang Anda ikuti adalah Kristus yang inkarnasi dari agnostos theos yang Paulus ajarkan di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23 kepada orang-orang Athena di ibu kota Yunani. Jadi dewa agnostos theos ketika turun di tengah-tengah mereka, turun dalam rupa Kristus Yesus, anak Maria. Paulus meminjam ajaran dari tengah-tengah Yahudi. Makanya dia disebut serigala, karena dia merampas kemudian ajarannya orang Yahudi lalu dijual kepada penyembah dewa Athena. Dewa Athena ini yang disebut agnostos theos ini berinkarnasi menjadi Kristus. Kristus inilah yang diajarkan Paulus ke seluruh dunia, bukan Kristus anak Maria. Coba Anda lihat dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil, berita gembira, bukan dari manusia, berarti bukan dari anak Maria, tetapi dari Kristus Yesus, berarti dari dewa Yunani, dewa yang tidak dikenal, yaitu agnostos theos. Apakah dewa agnostos theos itu manusia? Bukan manusia. Apakah Yesus Kristus anak manusia? Anak manusia. Apakah Yesus Kristus anak Maria adalah manusia? Manusia. Apakah yang datang kepada Paulus manusia? Bukan manusia. Berarti yang datang kepada Paulus adalah inkarnasi dari dewa Athena bernama agnostos theos yang membungkus diri kemudian dengan sebutan Yesus Kristus yang kalian sembah. Jadi orang Belanda datang ke Indonesia memperkenalkan beribadah kepada agnostos theos dalam nama Yesus Kristus. Supaya orang-orang yang lemah akal bisa percaya, maka agnostos theos dibungkus dengan terjemahan kitabnya Yahudi supaya dianggap ajaran Yahudi. Dibungkus dengan cerita yang ada di Yerusalem supaya dianggap bahwa itu adalah ajaran Yesus Kristus anak Maria. Padahal sebenarnya Kristus Yesus yang kalian sembah di gereja itu adalah penjelmaan dari dewa Athena bernama agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Kenapa Bang Suma bisa menarik kesimpulan seperti itu? Anda baca kitab saudara sendiri. Paulus datang ke Athena dan berkata, sebab ketika aku Paulus berjalan-jalan di kotamu, wahai orang-orang Yunani, dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, wahai orang Yunani, aku Paulus menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa kamu kenal itu, wahai orang Yunani, itulah aku Paulus datang memberitakan kepada kalian tentang theos yang tidak kalian kenal itu, yaitu Kristus Yesus yang datang kepadaku ketika aku ke Damsyik, dengan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Sebenarnya ternyata yang datang kepada Paulus mengaku Yesus yang dia aniaya itu adalah dewa mitologi Yunani Athena. Oke, bisa aku tanggapi? Silakan. Saya tanggapi ya. Boleh. Ini Bang Zuma ya. Silakan. Tadi pernyataanmu kau mengatakan Kecilkan keselamatan dulu. untuk bangsa Yahudi. Kecilkan Ini dulu. kan Yes. aku minta izin Bang. Iya, kecilkan dulu. Kupingku ini sakit. Oke. Aku tanggapi ya pernyataan Abang Juma tadi yang mengatakan keselamatan bukan untuk orang Israel, melainkan untuk bangsa Yahudi. Ehonya Begini, kecilin Bang dulu, Juma. Ustaz. Ehonya. Apanya? Oh, boleh. Begini Bang Juma ya. Kamu cuman mengutip satu ayat, kemudian melakukan framing. Coba kamu lihat ayat yang lain. Yang Coba mana? kita buka Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16. Coba buka dulu. Oke. Baik. Supaya saya jelaskan begini. Iya. Silakan. Ada lagi padaku domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oke. Ini Sudah? jelas menyatakan itu. Tunggu dulu Bang Zuma. Sabar. Ini baru narasi. Yang kedua tadi kamu berkata begini. Satu-satu dong. Bangsa Satu-satu aja. Satu-satu kamu katakan boleh. Yesus itu bangsa dari mana Bang Zuma tadi? Satu-satu boleh. Suku-suku. Iya ya.
pertanyaan saya, suku dari mana menurutmu tadi? Satu-satu boleh? Ya suku, tak jawab dulu ini. Enggak, satu-satu Suku dulu, apa? satu-satu. Lo kok satu-satu? Kamu enggak tahu jawab apa? Bisa jawab apa tidak Saya ini? Suku jawab apa ini? dulu yang pertama. Yo, Boleh? jawab pertama dulu lah. Oke, jawab yang baik. pertama dulu. Jadi Anda membawa Yohanes 10 ini memalukan sebenarnya. Lo bukan memalukan sekali. Bang Juma. Saya Justru menjawab kamu dulu, tidak mengerti nanti Anda ayat. tanggapi. Baik. Sabar dulu. Setelah saya tanggapi, baru kau tanggapi. Begitu dong. Kan Anda yang bernarasi ingin menanggapi, izinkan Justru saya juga menanggapi. ketidakpercayaan bangsa Israel. Gantian, Makanya gantian dulu. keselamatan. Gantian dulu. Camnya dulu, gantian. Nanti Iya, bisa dulu. ditanggapi. Makanya Waduh. Yohanes 10 ayat 16. Mari saya ajarkan kepadamu. Tidak, justru saya mau Mari saya ajarkan kepadamu. Bang, kamu dengar dulu Diturunkan aja dulu. kucluk. Anda turun di bawah setelah itu Dengar Anda dulu. naik. Anda di bawah. Dengar dulu lah. Nah, bagus. Thank you, host. Ini saudara-saudara Kristen yang saya hormati yang masih bisa diwaraskan. Dengarkan. Ketika orang tak berilmu berbicara, maka tai sapi pun bisa diajarkan bahwa tai sapi itu adalah beras ketan dicampur santan, siap dimakan dengan paha ayam goreng. Orang tak Bang berilmu. Juma izin turun lah Bang. Abang Juma dari tadi banyak kali ngomong, awak di sini Iya, nggak ada kesempatan. Iya, silakan. Yohanes 10 nomor 16 kata Yesus, ada lagi padaku domba-domba lain. Pertama yang harus dipahami, domba ini apa dulu? Apakah domba ini makan daging babi? Tidak. Di dalam pengajaran Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba adalah Bani Yakub, Bani keturunan anak Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba adalah Bani Israel. Pertanyaannya, Israel nama lain dari Yakub dalam tradisi Bible. Apakah keturunan Yakub berkumpul hanya di Yerusalem pada saat Yesus datang? Atau keturunan Yakub sudah berserak ke seluruh penjuru bumi? Rupa-rupanya kita lihat di dalam Yehezkiel 5, Tuhan sendiri berkata, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu. Dan, dengarkan, sepertiga lagi dari keturunan Yakub akan kuhamburkan ke semua mata angin. Berarti domba-domba sudah berserak. Domba-domba sudah dihamburkan ke seluruh negara. Berarti memang betul kata Yesus, kata Aule di dalam Yohanes 10:16 itu berbicara halaman, halaman rumah, artinya tempat Yesus mengajar. Di luar tempat saya mengajar, di luar halaman tempat saya mengajar, masih ada juga keturunan Yakub yang harus ku gembalakan. Makanya aku perintahkan kepada ke-12 muridku agar jangan ke bangsa lain, melainkan kepada domba Bani Yakub, keturunan Israel yang berserak ke seluruh penjuru bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin Yesus mengutus murid-muridnya untuk mengajak murid di luar Yahudi masuk menjadi pengikutnya? Bagaimana mungkin? Sedangkan dalam kitab mereka, Yesus masuk ke dalam bait suci. Seperti kebiasaannya, dia naik tampil membacakan kitab Yesaya. Pada hari kelahirannya. Di mana? Di Yerusalem. Di Nazaret. Nah, di dalam kitab yang dibaca oleh Yesus, Yesaya 52. Dengarkan baik-baik sebelum Anda naik kembali. Terjaga-jagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak ada seorang pun yang tak bersunat nonotnya atau yang najis alias tame yang akan masuk lagi ke dalammu, wahai Yerusalem, kota kudus. Jadi bagaimana mungkin Yesus ingin menggembalakan Kristen yang Yerusalem, kota kudus. Mantap. Yerusalem kota kudus haram hukumnya Kristen masuk ke situ. Dalilnya di mana? Yesaya 52 nomor 1. Orang Kristen haram hukumnya masuk ke sana. Mana dalilnya?
orang Kristen tidak boleh masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Mana dalilnya? Orang yang tidak bersunat atau Kristen haram masuk ke dalam kota Yerusalem yang kudus. Yesaya 52 nomor 1. Jadi domba di luar daripada aule Yerusalem itu adalah Bani Yakob, keturunan Abraham yang bersunat, bukan Kristen. Jadi jangan ku mengatakan masih ada lagi domba-domba di luar kandang ini yang harus ketonton dan mereka akan mendengarkan suaraku. Prat! Sejak kapan Kristen mendengarkan suara Yesus? Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bagaimana Kristen mau satu kawanan dengan orang Yahudi? Mereka ketemu Yahudi aja diludahi. Tuh. Bagaimana mau satu kawanan kalian dengan orang Yahudi? Hah? Ketemu dengan orang Yahudi aja diludahi. Jadi jangan mimpi. Kalian hanya ingin menipu orang Islam yang lemah, yang tidak memiliki pengetahuan tentang Kristologi. Tapi tidak lagi zaman sekarang. Begitu apologet Islam berdiri, orang Kristen sudah kuat. Mereka lebih paham tentang Kristologi daripada kalian. Orang Yahudi tidak akan mungkin satu kawanan dengan orang Kristen. Pemakan babi kok sekawanan dengan yang tidak makan babi, orang Tame. Kalian itu Tame. Kalian itu dianggap najis sama orang Yahudi. Makanya kalian diludahin. Jadi jangan ngemis-ngemis kalian itu. Boleh kalian nipu orang di luar Yahudi. Tapi siapa? Islam? Oh enggak lagi. Dulu iya. Dulu dengan gampang. Indomie satu bungkus. Boleh Anda membodohi. Sekarang umat Islam sudah kuat. Mereka sudah membentengi diri mereka dengan kajian Kristologi. Kenapa? Siang malam mereka dibimbing oleh apologet Islam Indonesia. Catat itu. Masih ada domba-domba di luar yang harus ketonton. Mereka mendengar kesaudara, mereka menjadi kawanan dengan gimana? Prat! Dilihat aja kalian enggak, dipandang aja kagak. Malah dikatakan Yesus, jangan kau melempar mutiara ke babi. Jangan kau buang barang berharga kepada asu. Siapa yang dimaksud? Kalianlah itu. Apa buktinya? Ayo, bisa nggak kalian merayakan Natal di rumah ibadahnya orang Yahudi? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau kau tidak dikasih tendangan tanpa bayangan. Saya kira begitu. Silakan kalau Anda mau naik lagi, mau saya permalukan lagi, silakan naik. Yang pada intinya, sekali lagi saya katakan, di dalam Kisah Para Rasul 17:23, Paulus memperkenalkan dewa yang disembah oleh orang-orang yang ada di Athena Yunani, ibu kota Yunani, dengan nama Kristus Yesus. Baca Filipi 2. Theos, dewa, turun ke bumi, menjadi manusia bernama Yesus, mati di atas salib. Ingat, bagi Yahudi yang mati di atas salib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim Tuhan mereka. Sedangkan bagi orang Kristen yang mati di atas salib adalah Theos mereka yang turun ke bumi mengambil daging manusia menjadi manusia dan mati untuk menebus dosa-dosa Kristen. Beda. Beda. Orang Yahudi yang mati di salib adalah orang yang dikutuk Elohim Tuhan mereka. Orang Kristen yang mati di atas salib adalah Theos mereka sendiri yang turun menjadi manusia. Pret! Renungkan saudaraku Kristen, pikirkan matang-matang. Benarkah ajaran kalian yang selama ini kalian bungkus dengan sebutan Allah? Allah? Hah? Siapa di belakang yang kalian bungkus itu? Siapa di balik Allah yang kalian sebut Allah itu? Siapa? Siapa? Berat. Menyebut dewa kalian yang sebut Allah supaya bisa nipu kami. Berat. Sekali lagi Bang Handi. Berat. Saya kira begitu teman-teman. Kalau ada yang menyebut Allah, katakan aja kepada mereka. Berat. Kata Bang Suma, berdasarkan Kisah Para Rasul 17:23, ternyata dewa yang tidak dikenal yang bernama Agnostos Theos itulah yang kalian sembunyikan dengan menyebut nama Allah. Prat. Kami nggak percaya lagi. Kami nggak mau lagi mendengarkan kibulan kebohongan-kebohongan. Kalian mengambil terjemahan kitabnya Yahudi,
untuk membungkus agnostos theos. Masuk ke Indonesia, kalian bungkus dengan sebutan Allah. Masuk ke Bali, kalian bungkus dengan Sang Hyang Widi. Pret! Saya kira begitu sementara dari saya. Waktunya untuk ibadah di sini, menyembah kepada Tuhannya Israel, Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Adam, Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Musa, Nabi Yakub atau Israel. Demikian. Sedikit Bang Juma, terima kasih luar biasa ya Bang Juma ya. Sedikit Bang Juma boleh ya saya sedikit sebelum Anda ibadah. Ini Bang Juma. Iya, silakan. Ketika Anda mengatakan di dalam room ini saya akan turun. Ini tentang kebenaran, jangan baik. Oke, sebentar Bang Juma. Ketika Anda mengatakan tendangan tanpa bayangan ini saya bisa menghindar Bang Juma. Tetapi ketika tidak kena waktu ditendang pakai tendangan bayangan, tetapi ketika Anda meludah itu kena saya nih Bang Juma, panas saya nih Bang Juma. Aduh. Masalah generasi. Masya Allah luar biasa Bang Juma ya teman-teman. Ini tanda cinta kita, tanda cinta gurunda kita Bang Juma kepada seluruh umat manusia ya, baik Kristen maupun Islam. Dia menyampaikan kebenaran-kebenaran di sini, bentuk tegasnya dalam menyampaikan apa ajaran yang disampaikan oleh para nabi, baik Yesus maupun baginda Rasulullah SAW ya. Dia menyampaikan kebenaran. Jadi jangan panas teman-teman. Lanjut Bang Juma, luar biasa Anda. Kasih. Baik, kau sudah memuji Bang Suma. Jikalau kalian menipu dalam sini, aku akan turun ya. Saya bertanya aja, Bang Suma, Al-Quran dan Alkitab itu sama enggak? Al-Quran nama lainnya adalah Alkitab. Maka penyebutan Al-Quran itu sejatinya dengan sebutan Alkitab Al-Quran. Oh, berarti sama ya? Al-Quran, Alkitab yang dalam perspektif wujudnya adalah kalam ilahi yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu adalah Alkitab dan itu adalah Al-Quran. Sedangkan yang kau sebut Alkitab, sabar, di dalam Alkitab dan Al-Quran. Sabar. Sedangkan kata Alkitab yang kamu gunakan adalah buku-buku yang tidak dikenali oleh Yesus, tidak dikenali oleh Musa, yang isinya syarat dengan dewa-dewa mitologi Yunani. Itu bukan Alkitab. Itu Biblika atau Biblos yang kalian rampok kata Alkitab dari Quran untuk menempelkan kemudian kepada kitab kalian yang isinya syarat dengan mitologi Yunani tersebut. Jadi kalau Alkitab yang Anda maksud itu adalah Bible dan Anda mempersamakan dengan Quran, saya katakan tidak. Tidak mungkin Al-Quran kalam ilahi bisa setara dengan surah kabar yang tidak jelas asal usulnya. Oke? Paham ya? Tapi kalau asal usul kata Alkitab, apakah sama dengan Al-Quran? Yes, karena Al-Quran itu adalah Alkitab. Catat itu baik-baik. Sekira cukup dari saya, teman-teman. Dia milalik, saya mau ibadah dulu. Silakan. Jangan kau rep-rep, tidak usah takut. Ini tentang kebenaran. Siap. Terima kasih Bunda. Willy ada. Ya, aku izin semua mati. Semua mati ini masuk neraka. Kalau kita salah bantuan. Ini Makassar mau ngomong dulu nih. Aku izin masuk sebentar Ustaz Arif. Saya Ini tipu-tipu saya nih Pak. Ntar satu-satu Bang ya. Ya, aku izin menambahkan saja dari statement dari Bang Suma tadi ya. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan Gurunda Suma ya sudah jelas dan lengkap. Seperti yang Gurunda menjelaskan sama Oten CC tadi ya. Hanya saja mungkin Oteng ini nggak ngerti kalau bahasanya terlalu tinggi Gurunda ya. Makanya aku turunkan pakai bahasa sesama Oten. Izin ya. Bukan kamu. Itu Oten CC tadi. Si CC ya. Sebentar lah Bang. Aduh, abang ini orang Papua ya. Satu-satu lah Bang, pakai adab lah kalau bicara Bang. Sama Kristennya ini, waduh. Iya. Suku jangan. Ya. Oke, aku lanjut dulu. Sabar Bang Lambeng. Beda, aku juga ini masih Kristen. Aku ini masih Kristen sama seperti abang ya. Catur dulu. Kalau belajar kebenaran biarkan dia ngomong dulu nggak apa-apa. Biar dia ngomong. Oke ya, lanjut. Entar. Ya silakan Quran ngomong. tanya tentang Alkitab dengan Al-Quran beda tentang ini. Kau ini tukang tipu sekali Bang Suma kau ini. Kau tidak pernah belajar itu Al-Quran kau itu. Al-Quran itu firman Tuhan, sama kayak Alkitab. Kau mau cari kebenaran, cari di situ.
Kitabmu itu bukan Alkitab, woi. Biarin dulu bang, biarin dulu dia puas. Biarin dulu dia puas. Saya juga udah salah, mau membela Bang Suma udah menipu saya. Maksudnya apa? Kami itu stop sudah. Kalau mau cari kebenaran tuh cari itu yang baik-baik dengan akal, pikiran, hikmat dengan baik. Ilmunya sampai mana sih dia ngomong? Dia udah tipu saya Bang Suma. Dia bilang beda, Alkitab dengan Al-Quran tuh beda. Mau saya kasih ayat? Udah selesai? Udah ya? Udah selesai. Udah. Kau pikiran apa kau ini? Kau pikir-pikir kiamat aja kau itu. Besok semua mati tuh Gi. Kiamat kau mau masuk surga kah tidak? Itu yang kita pikirkan sekarang. Berat. Terima kasih. Minta maaf. Bukan saya marah ya. Kita menegur saja. Udah ya, Tidak gantian boleh ya. begitu. Oke, gantian. Ya gantian bang, udah. Ya. Ya Bang Adi, aku masuk ya. Aku kembalikan. Minta maaf Bang Sum. Udah Bang Lambeng. Iya, saudara lanjut. Ya, aku Boleh gantian gitu ya. ya. Aku juga ini masih Kristen bang, tapi aku Kristen yang sudah tersadarkan dan tidak lagi menuangkan sosok makhluk yang keluar dari lubang selangkangan bernama Yesus. Tapi aku ini Kristen yang sudah tidak menuhankan Yesus. Ya, aku ini menuhankan Tuhan yang disembah oleh Yesus, Abraham dan Musa. Oke, aku lanjut ya dari statement dari Bang Suma tadi. Kita jadi begini Bang, aku tadi cuma mau menyampaikan untuk otentisasi tadi ya. Ya, mudah-mudahan